Di film ketiga Pirates of Caribbean ini, dunia bajak laut itu sedang tidak baik-baik saja cuy. Dimana si Davy Jones sekarang itu udah jadi babu pemerintah dan disuruh untuk membantai semua bajak laut. Dan para bajak laut itu harus bersatu untuk melawan Davy Jones dan juga pemerintahan. Gimana ceritanya? Selamat datang di Pirates of Caribbean at the World End. Film Pirates of the Caribbean at the World End itu dibuka dengan adegan kelam cuy, di mana si Cutler Beckett kini berkuasa penuh dan menunjukkan kebrutalannya. Tanpa belas kasihan, ratusan orang pria, wanita, hingga anak-anak yang diduga terkait dengan bajak laut itu langsung digantung massal tanpa pengadilan cuy. Teror si Beckett ini bahkan sampai menyelimuti seluruh lautan. Edan banget nih orangnya. Di sisi lain dunia, di Singapura, Elizabeth Swan dan Kapten Barbossa itu menyelinap ke markas bajak laut Cina, menghindari penjagaan ketat tentara Inggris di sana. Mereka datang untuk bertemu dengan Kapten Chao Feng, Raja Bajak Laut Cina Selatan, guna meminta bantuan armada dan kru untuk misi berbahaya, yaitu menyelamatkan Kapten Jack Sparrow dari ujung dunia. Ya lu pada masih ingat kan yang dimana di film keduanya itu si Jack Sparrow ini mati ya, berkorban. Sebenarnya bukan berkorban sih, lebih ketepat dia ini dijebak sama si Elizabeth Swan anjing. Tapi biar kelihatan cool ya, jadi dia ini memutuskan untuk ya you know lah berkorban sebagai hero anjay. Damn. Nah jadi ya dia mati ya cuy. Namun negosiasi mereka itu berantakan saat terungkap bahwa si William Turner telah tertangkap karena mencoba mencuri peta rahasia milik si Chao Feng, yang dimana peta tersebut menunjukkan jalan menuju lokasi si Jack Sparrow. Murka, si Chao Feng pun menolak membantu. Ia bahkan menaruh dendam lama terhadap Jack dan berhasrat untuk membunuhnya sendiri. Si Barbossa lalu memainkan kartu terakhirnya. Ia menunjukkan koin pemanggilan Raja Bajak Laut dan menjelaskan rencana besarnya, yaitu menyatukan seluruh Raja Bajak Laut dunia dalam dewan untuk melawan dominasi Cutler Beckett yang kini memegang kendali atas Davy Jones di lautan. Saat itu pula pasukan Inggris itu menyerbu markas. Pertarungan sengit pun pecah. Di tengah kekacauan, si William diam-diam membuat kesepakatan rahasia dengan Chao Feng. Jika Chao Feng membantu menyediakan kapal dan kru, William itu berjanji akan menyerahkan si Jack Sparrow kepadanya. William sendiri itu hanya ingin membebaskan ayahnya, yaitu si Bill Turner. Mendengar hal itu, Chao Feng pun akhirnya setuju. Dengan kapal dan kru baru, Elizabeth, Barbossa, William, dan para awak kapal itu langsung berlayar ke arah ujung dunia, memulai perjalanan berbahaya untuk menyelamatkan Kapten Jack Sparrow dan mempertaruhkan nasib dunia bajak laut. Sementara di lain tempat, kapal Flying Dutchman dengan kejam menghancurkan kapal-kapal bajak laut. Davy Jones meski dia ini terkenal sebagai bajak laut yang buas ya, namun sekarang ini dia malah kelihatan kayak boneka pemerintahan cuy, anjay. Gak bisa berkutik anjing, jantungnya langsung ditahan sama si Beckett ya, jadi dia nurut-nurut aja gitu coy. Damn man, jadi terpaksa ya, dia ini terpaksa menjadi babu pemerintahan karena ya jantungnya itu udah dipegang kendali sama si Cutler Beckett cuy. Jadi ya mau gimana lagi. Agak menyedihkan juga ya, seorang bajak laut yang terkutuk itu lebih takut mati daripada harga dirinya diinjak-injak oleh pemerintah. What the hell ini si Davy Jones? Oke lanjut. Di kantornya, si Beckett itu mempelajari koin bajak laut yang ia temukan. Dia ini penasaran dengan makna dari koin tersebut. Seorang bawahannya menjelaskan bahwa koin itu adalah tanda akan diselenggarakannya rapat agung para bajak laut. Dan yang bajak laut juga ada rapatnya anjing, what the fuck. Beckett pun menginstruksikan penyelidikan lebih lanjut lagi, berencana menghancurkan kekuatan bajak laut dari akarnya. Sementara itu, Barbossa, Elizabeth, William, dan kru mereka akhirnya mencapai kutub selatan. Mereka membuka peta mistis yang mereka rebut dari Chao Feng. Dengan trik memutar peta tersebut, akhirnya mereka menemukan petunjuk menuju loker milik Davy Jones, sebuah dimensi misterius di mana para roh-roh manusia itu terjebak di sana untuk selamanya. Jadi ingat loker Davy Jones versi SpongeBob ya, yang dimana di film SpongeBob itu beneran loker anjing. Yang dimana loker Davy Jones itu isinya banyak kaos kaki si Flying Dutchman ya kan. What the hell, ini lokernya beneran loker apa bukan cok? What? Oke lanjutlah. Menurut Tia Dalma, Jack Sparrow itu sebenarnya belum mati, namun dia itu terperangkap di sana, dihukum dalam kesendirian abadi. Rombongan pun berlayar masuk ke gua tersembunyi di sela gunung es, menembus kabut tebal menuju wilayah yang belum pernah dijamah oleh manusia biasa. Di sisi lain, Beckett makin memperkuat kekuasaannya. Ia naik ke atas kapal Flying Dutchman bersama Gubernur Swan. Beckett menempatkan peti berisi jantung Davy Jones di kapal itu dengan dijaga ketat. Dengan mengancam jantung itu, Beckett sepenuhnya memegang kendali atas si Davy Jones ini cuy.
Kembali ke kapal Barbossa, situasi itu memburuk saat mereka menemukan diri mereka di ujung dunia, lautan raksasa yang mengarah ke air terjun tak berujung. William itu mencoba memperingatkan semua orang, tapi arusnya terlalu kuat, kapal mereka pun terjatuh ke bawah ke dalam kegelapan. Sementara itu di dalam loker Davy Jones, Jack Sparrow itu terjebak sendirian di tengah gurun luas. Ia mulai berhalusinasi, membayangkan dirinya mengendalikan kapal Black Pearl dengan awak yang semuanya itu ya dirinya sendiri, jir. What? Ya ini mah lagi nyimeng si Jack Sparrow, cok. Jadi dia ini berhalusinasi kalau dia itu punya teman dirinya sendiri. What? Dalam kebingungan, si Jack ini turun dari kapalnya dan menyadari kalau ia itu harus mencari jalan keluar dari neraka kesendirian ini. Sebelum dia ini menjadi gila lagi ya coy. Tapi ya emang dia ini udah sedikit gila sih. Barbossa dan yang lainnya pun akhirnya menemukan kapal Black Pearl. Setelah semua orang naik ke atas kapal Black Pearl, ketegangan masih terasa di antara Jack, Barbossa, dan Elizabeth. Jack Sparrow dan Barbossa itu terus berdebat siapa yang lebih layak menjadi kapten. Sementara itu di dalam kapal, William berbicara dengan Elizabeth, mencoba mengerti alasan dibalik tindakan nekat si Elizabeth yang sebelumnya menjebak Jack ke tangan Kraken. Elizabeth dengan berat hati mengaku bahwa ia tak punya pilihan lain. Ia harus berkorban demi menyelamatkan semua kru yang lain. Di tengah ketegangan tersebut, mereka harus fokus untuk keluar dari loker Davy Jones menggunakan peta mistis dari Chow Feng. Jack dan Barbossa berusaha mencari jalan pulang, tapi peta itu membingungkan, penuh dengan instruksi yang berubah-ubah, seolah-olah hidup itu cuy. Mereka ini harus membaca arah berdasarkan fenomena aneh di sekitar mereka. Akhirnya mereka menyadari kalau mereka itu harus membalikkan kapal Black Pearl hingga terbalik agar bisa keluar dari loker Davy Jones. Seluruh kru itu bekerja sama mendorong, menarik, dan mengayunkan kapal hingga perlahan-lahan kapal itu mulai miring. Air laut pun mulai menelan kapal dari sisi bawah. Dengan perjuangan keras, mereka berhasil membalikkan kapal Black Pearl tepat waktu. Saat kapal benar-benar terbalik, dunia di sekitar mereka itu berguncang hebat. Matahari terbenam diikuti dengan matahari terbit dari bawah laut. Dan tiba-tiba mereka semua kembali ke dunia manusia. Oh jadi itu ya tutorial keluar dari loker Davy Jones. Tapi ini hanya berlaku untuk versi Pirates of Caribbean ya. Kalau versi SpongeBob kayaknya lebih susah ya. Karena di dalam loker tersebut itu ada kunci dan juga kaos kaki si Flying Dutchman. Anjay. Oke lanjut. Begitu muncul, Barbossa, Jack, Elizabeth, dan William langsung saling todong. Barbossa memaksa Jack untuk ikut ke markas bajak laut buat rapat sama semua kapten bajak laut dunia. Tapi si Jack ini ogah cuy karena merasa itu bukan urusannya ya kan. Elizabeth lalu kasih tahu kalau si Beckett itu udah kelewatan cuy. Dia ini ngebasmi semua bajak laut di lautan. Ternyata pistol yang mereka todongin itu malah nggak berfungsi karena basah. William akhirnya buka peta dan nyuruh kapal labuh di pulau terdekat buat isi suplai makanan dan minuman. Jack dan Barbossa itu sempat gak mau turun karena saling curiga. William pun nawarin diri buat jaga kapal. Mereka akhirnya turun ke pantai dan kaget ngelihat bangkai Kraken yang terdampar. Pas lagi cari suplai, tiba-tiba muncul dua kapal milik Chow Feng. Anak buah Chow Feng langsung nodong mereka dan Jack serta Barbossa akhirnya tertangkap. Di atas kapal, Chow Feng yang marah langsung nonjok si Jack Sparrow cuy. William pun nyuruh Chow Feng buat lepasin Elizabeth karena dia nggak ada hubungannya sama kesepakatan. Barbossa dan Jack pun akhirnya sadar kalau si William itu udah berkhianat. Ya biasalah ya kalau di dunia bajak laut itu pengkhianatan itu makanan sehari-hari anjir. Tapi si Elizabeth itu malah marah ke si William karena niat aslinya cuman mau rebut kapal Black Pearl buat nyelamatin ayahnya. Si Jack itu sempat nanya siapa sih yang benar-benar tulus mau nyelamatin dia. Di saat itu Chow Feng nunjukin kapal Beckett yang lagi menuju ke arah mereka. Chow Feng mau nyerahin Jack ke Beckett dan Jack pun diseret buat nego di kapal Beckett. Beckett itu nawarin kesepakatan, kasih info soal rapat bajak laut dan sebagai gantinya Jack bakal dilindungi dari Davy Jones. Sementara itu, Chow Feng minta imbalan Black Pearl karena bantu nangkep si Jack. Tapi ternyata anak buah Beckett malah berkhianat dan nolak kasih kapal itu. Chow Feng yang kecewa bilang ke Barbossa kalau sekarang Beckett itu pegang Flying Dutchman dan Black Pearl dan mereka itu gak akan menang cuy. Tapi Barbossa itu punya rencana. Para bajak laut itu masih punya harapan lewat Dewi Calypso yang terjebak di tubuh manusia. Begitu dengar, Chow Feng langsung curiga Elizabeth adalah Calypso. Dan dia pun menyandra si Elizabeth. Padahal ya bukan anjir. Di lain tempat, si Jack itu setuju dengan tawaran si Beckett. Dia janji bakal memandu si Beckett ke markas bajak laut dan memancing mereka keluar. Tapi gak lama, kapal Black Pearl itu mulai menembaki kapal si Beckett. Ngelihat kesempatan, Jack pun kabur dan berayun balik ke kapal Black Pearl. Sampai di sana, Jack nyuruh anak buahnya buat ngurung si William. Black Pearl dan kapal Chow Feng pun lalu kabur ninggalin si Beckett. Di kapalnya, Chow Feng mendandani si Elizabeth kayak ratu cuy. Karena dia ini yakin kalau si Elizabeth adalah Dewi Calypso.
Ternyata Xiaofeng memang pemuja Dewi Calypso dan benci sama keputusan bajak laut dulu yang ngurung si Calypso dalam tubuh manusia. Pas Xiaofeng mendekati Elizabeth, tiba-tiba Flying Dutchman itu datang dan menyerang. Xiaofeng itu kena serangan dan sebelum mati dia ngasih kalungnya ke si Elizabeth, minta si Elizabeth ini jadi kapten bajak laut penggantinya. Di luar, Elizabeth ketemu sama si James yang sekarang ini jadi anak buah si Beckett. Elizabeth pun marah nyalahin si James atas kematian ayahnya. Tapi si James ini kaget, dia ini kagak tahu kalau ayah si Elizabeth itu udah mati cuy. Elizabeth dan kru Xiaofeng pun akhirnya ditangkap dan dimasukin ke penjara di Flying Dutchman. Di sana Elizabeth ketemu sama Bill Turner yang badannya itu udah nempel ke dinding kapal cuy. Wah, ini udah dikutuk makin jadi-jadi nih orang coy. Kasihan kali lah. Elizabeth bilang William itu bakal datang nyelamatin si Bill. Tapi si Bill ini pesimis cuy. Dia ini yakin kalau si William bakal lebih memilih si Elizabeth. Apalagi kalau William ini bunuh si Davy Jones, dia bakal terjebak jadi kapten Flying Dutchman selamanya. Bill pun mulai ngelantur, pikirannya ini makin rusak karena terlalu lama di kapal itu. Sementara itu Beckett mengikuti jejak mayat terapung untuk melacak kemana arah kapal Black Pearl pergi. Di atas kapal Black Pearl, Jack itu ngobrol sama si William. Si William itu sedang bingung. Kalau dia nyelamatin ayahnya, dia itu harus bunuh si Davy Jones dan jadi kapten Flying Dutchman. Yang artinya dia itu gak bisa lagi bersama si Elizabeth. Jadi ini milih nyelamatin ayahnya atau bicisnya nih, maksudnya atau ceweknya. Si Jack kemudian ngasih solusi, biar dia aja yang ngebunuh si Davy Jones dan jadi kapten abadi Flying Dutchman. Tapi si William ini ngingetin kalau jadi kapten Flying Dutchman, si Jack ini harus nganterin jiwa-jiwa ke alam baka. Kalau enggak, wajahnya bakalan berubah menjadi monster. Si Jack itu malah santai aja, yang penting bisa hidup abadi ya kan, anjay. Lalu Jack pun kasih kompasnya ke si William dan ngasih semburan napas jigong bikin si William ini jatuh ke laut dan ngambang di atas potongan kayu cuy. What? Apa ini anjing? Di Flying Dutchman, James itu diam-diam membebaskan si Elizabeth dan krunya dari penjara. Dia nyuruh mereka buat kabur ke kapal Southampton yang lagi ditarik oleh Flying Dutchman. Damn, si James ini sekarang guna juga ya cuy. Waktu si Elizabeth ini lompat ke kapal itu, tiba-tiba Bill Turner itu muncul. Sekarang dia ini udah sepenuhnya jadi budak Davy Jones. Pikirannya itu udah hilang cuy. Si James langsung motong tali kapal itu buat bantu kabur. Tapi dari kejauhan si Elizabeth ngelihat si Bill malah nusuk si James sampai tewas. Dan ya itulah akhir kehidupan dari si James. Damn coy, kasihan kali ya dia ini. Walaupun cintanya ditolak oleh si Elizabeth, tapi dia ini tetap membantu si Elizabeth ya. Di atas kapal Black Pearl, Tia Dalma memaksa Barbossa nurut karena dialah yang menghidupkan Barbossa kembali. Barbossa pun akhirnya paham Tia dan Jack dihidupkan lagi karena mereka itu dibutuhkan sebagai 2 dari 9 raja bajak laut untuk membebaskan Dewi Calypso. Ternyata Tia Dalma sendiri adalah Calypso. Barbossa yang curiga langsung nyuruh anak buahnya memenjarakan Tia biar nggak bikin ulah. Di lain tempat, Davy Jones menemui Beckett. William yang diselamatkan oleh Beckett juga ada di sana. William ngasih tahu kalau si Jack itu masih hidup dan kapal Black Pearl itu selamat. Si Davy Jones pun langsung murka cuy. Tapi Beckett bilang ada yang lebih penting, yaitu 9 raja bajak laut bakal kumpul untuk membebaskan Calypso. Si Davy Jones itu makin marah cuy, karena dulunya dialah yang susah payah cari cara biar si Calypso ini terperangkap dalam tubuh manusia. Dia ini benci si Calypso karena merasa hidupnya itu hancur gara-gara dia. William pun sadar wanita yang pernah dicintai oleh Davy Jones sampai rela memotong jantungnya ternyata adalah si Calypso sendiri. Sementara itu Black Pearl sampai di markas para pemberontak yang tersembunyi di balik bukit tinggi. Di sana ada 8 raja bajak laut sudah berkumpul. Sebelum rapat dimulai, semua menunjukkan pusaka warisan mereka sebagai bukti sah penerus. Saat Jack mau nyerahin pusakanya, dia nyadar kalau harusnya ada 9 orang, tapi baru terkumpul 8. Tiba-tiba si Elizabeth muncul dan ngeklaim dirinya sebagai penerus South Bank, menggantikan posisi kapten sebelumnya yang tewas diserang oleh Flying Dutchman. Elizabeth memberitahu semua orang kalau Beckett dan Davy Jones sedang menuju markas mereka. Dia ini mengajak para bajak laut untuk ikut melawan. Tapi ya mereka ini malah menertawakan ide itu karena merasa aman dikelilingi oleh perbukitan. Barbossa lalu mengusulkan agar mereka membangkitkan Dewi Calypso untuk menghadapi Beckett dan Davy Jones. Tapi pendapat para bajak laut itu terpecah. Ada yang setuju, ada juga yang enggak. Suasana jadi ribut sampai akhirnya si Jack pun buka suara. Mengejutkan, si Jack justru mendukung ide si Elizabeth. Dia bilang kalau lebih baik bertempur supaya punya kesempatan buat kabur. Barbossa langsung merujuk pada kitab kode etik bajak laut yang katanya cuman pemimpin dari 9 raja bajak laut yang boleh memutuskan soal perang. Jack ini curiga si Barbossa ini ngarang, tapi si Barbossa langsung membuktikan omongannya dengan memanggil Kapten Tig, penjaga kitab kode etik bajak laut.
Kapten Tick pun muncul, yang dimana bajak laut tua itu ternyata adalah ayah kandung si Jack Sparrow. Bersamanya juga ada anjing pembawa kunci yang ternyata anjing milik si Tick. Setelah dicek, isi kitab itu memang benar cuy. Hanya pemimpin 9 raja bajak laut yang berhak memutuskan perang. Maka diadakan pemungutan suara. Semua raja bajak laut seperti biasa memilih dirinya sendiri. Tapi si Jack ini secara mengejutkan malah memilih si Elizabeth. Dengan 2 suara, si Elizabeth pun resmi terpilih sebagai pemimpin para bajak laut. Setelah terpilih jadi pemimpin, Elizabeth langsung nyuruh semua bajak laut buat siap-siap perang keesokan paginya. Besok paginya, kapal-kapal bajak laut berjajar di depan pulau. Dari kejauhan, mereka lihat kapal Beckett datang dengan ratusan armada di belakangnya. Jumlahnya itu jauh lebih banyak dan bikin semua bajak laut mulai ketakutan. Sebelum perang dimulai, 3 wakil dari masing-masing kubu itu ketemuan di sebuah pulau kecil di tengah laut. Beckett itu datang bareng si William dan Davy Jones yang berdiri di atas baskom berisi air cuy. Karena ya dia ini gak bisa nginjek daratan ya kan. Kocak kali lah. Dari pihak satunya, Elizabeth ditemani Barbossa dan juga Jack. Di sana Beckett bilang semua ini adalah rencananya si Jack. Dia bahkan balikin kompas milik Jack dan ngajak si Jack buat gabung ke pihaknya untuk dapetin hadiah. Elizabeth pun minta tukar Sandra, William kembali ke sisinya, dan Jack itu boleh ikut sama si Beckett. Secara mengejutkan, si Barbossa malah ngambil koin dari kepala si Jack dan ngebebasin dia untuk nyerahin diri. Setelah William balik ke si Elizabeth, dia bilang akan tetap melawan si Beckett. Ini soal balas dendam atas kematian ayahnya. Mereka pun kembali ke kapal masing-masing. Di atas kapal, si Elizabeth ini ngasih tahu si William kalau si Jack itu memang sengaja menyerahkan diri. Itu bagian dari rencananya sendiri untuk naik ke atas kapal Flying Dutchman. Di atas kapal Black Pearl, Barbossa itu melepas Tia Dalma dari ikatannya dan langsung merebut kalung peninggalan Saufeng dari Elizabeth. Dia nggak sabar nunggu si Jack beraksi di atas kapal Flying Dutchman. Barbossa lalu mengumpulkan 9 pusaka bajak laut dan membaca mantra dibantu dengan Raggedy. Tiba-tiba tubuh Tia Dalma itu bereaksi dan berubah menjadi Calypso. William bilang ke si Calypso kalau orang yang dulu membocorkan rahasia mengurungnya ke dalam tubuh manusia adalah si Davy Jones. Si Calypso pun langsung murka. Tubuhnya itu membesar seperti raksasa, lalu mendadak berubah menjadi jutaan kepiting yang lari ke lautan. Langit tiba-tiba gelap dan badai mulai terbentuk. Elizabeth sadar mereka itu harus bertarung sendiri. Dia berdiri dan menyemangati kru kapal Black Pearl. Dia bilang kalau Black Pearl akan jadi simbol kebebasan. Semua bajak laut itu diminta jangan gentar dan siap hadapi musuh. Elizabeth pun beri perintah untuk maju. Awan makin gelap, hujan badai turun. Davy Jones pun langsung tahu kalau itu adalah ulah si Calypso. Flying Dutchman mulai maju memimpin armada musuh. Di tengah laut, pusaran air raksasa itu muncul. Kapal Black Pearl dan Flying Dutchman itu sama-sama mengarah ke tengah pusaran untuk bertempur habis-habisan. Flying Dutchman itu lebih dulu menembaki kapal Black Pearl. Barbossa segera memutar haluan kapal menuju ke pusat pusaran air. Di dalam Flying Dutchman, Jack Sparrow itu berhasil lolos dari penjara. Sementara itu, Black Pearl dan Flying Dutchman saling baku tembak, bikin kedua kapal itu rusak berat. Jack pun masuk ke ruang penyimpanan jantung Davy Jones yang dijaga oleh 2 orang. Dengan gaya santainya, si Jack ini nanya, kenapa mereka ini nggak ikut perang cuy? Karena debat sendiri ya, 2 penjaga itu pun malah nggak sadar kalau si Jack ini udah nyolong petinya dan kabur. Di luar, Davy Jones itu membunuh anak buah Beckett dan merebut kembali kunci peti. Gak sengaja dia ini malah bertemu Jack yang sedang membawa peti jantungnya. Si Jack ini langsung kabur naik ke layar kapal. Tapi ya sayangnya tiba-tiba si Davy Jones ini sudah nongol dan mereka pun duel di sana. Saat 2 kapal makin berdekatan, para kru dari kedua sisi itu mulai melompat ke kapal musuh. Di tengah kekacauan, si William ini tiba-tiba ngajak si Elizabeth nikah cuy. Saat itu juga, what? Ini orang gak tahu situasi apa gimana anjing. Emang romantis kata orang itu beda-beda ya. Kalau kata bajak laut mungkin ini romantis. Wah babi, ini pas di ujung akhir dunia coy. Ini antara hidup dan mati bangsat. Elizabeth pun setuju dan Barbossa yang ada di dekat mereka langsung jadi penghulu dan menikahkan mereka di tengah-tengah perang. Ya jadi ini pernikahan yang sangat chaotic dan juga sangat barbar ya. Yang dimana di tengah pertarungan anjing, what the fuck. Ada-ada aja nih orangnya. Di atas kapal, si Jack ini berhasil menebas beberapa tentakel Davy Jones yang pegang kunci. Tapi Davy Jones ini balas dengan mematahkan pedang si Jack dan merebut lagi petinya. Dia sempat melempar si Jack sampai tergantung di sisi kapal. Jack pun menembak si Davy Jones dan peti jantung itu terjatuh. Di dalam The Flying Dutchman, William itu berhasil naik dan mengambil peti berisi jantung Davy Jones. Namun ayahnya Bill Turner muncul dan mencoba menghentikannya.
William pun berusaha menyadarkan ayahnya yang telah kehilangan ingatan, tapi ya sayangnya gagal. Karena melihat Elizabeth dalam bahaya, William terpaksa melumpuhkan ayahnya dan menusuk Davy Jones dari belakang. Sayangnya serangan itu tidak mempan karena si Davy Jones ini adalah makhluk abadi. Ia menendang si William hingga terkapar. Saat Davy Jones hendak menghabisi William, Jack Sparrow datang membawa jantung Davy Jones dan siap menusuknya. Namun Davy Jones tetap menikam William hingga sekarat. Jack pun terkejut dan ragu harus berbuat apa. Di dekat mereka, si Bill Turner akhirnya sadar setelah melihat pisau si William dan langsung menyerang Davy Jones. Di saat yang kritis, Jack itu membimbing tangan si William untuk menusuk jantung si Davy Jones. Akhirnya Davy Jones pun tewas. Para awak kapal Flying Dutchman pun langsung bergerak untuk mengambil jantung si William. Jack segera menarik Elizabeth dan mereka pun melompat keluar kapal dengan layar sebagai parasut. Flying Dutchman pun tenggelam bersama dengan seluruh awak kapalnya. Namun tak lama kapal itu kembali muncul ke pemukiman. Kini Flying Dutchman dipimpin oleh William sebagai kapten baru. Para krunya telah kembali menjadi manusia karena kutukan mereka telah terangkat. Melihat ini, Jack memerintahkan Black Pearl untuk menyerang kapal Beckett. Bersama Flying Dutchman, mereka menghancurkan kapal Beckett dan menenggelamkannya ke dasar laut. Beckett pun tewas. Melihat pemimpin mereka binasa, seluruh armada musuh pun mundur. Para bajak laut merayakan kemenangan besar ini dengan sorak-sorai. Setelah semuanya tenang, Elizabeth minta diturunkan di sebuah pulau. Jack dan kru kapal Black Pearl itu memberi salam perpisahan dan berterima kasih atas perjuangannya. Beberapa saat setelah peperangan usai di tepi pantai, William mengungkapkan kepada Elizabeth bahwa sebagai kapten baru kapal Flying Dutchman, ia hanya bisa berlabuh ke daratan 1 hari dalam 10 tahun cuy. Damn, ini mau bakalan jadi abang Toib ya kan? Sebagai tanda cinta dan tanggung jawab, ia menyerahkan peti berisi jantungnya untuk dijaga oleh Elizabeth. Setelah mengucapkan salam perpisahan, William pun kembali ke lautan untuk menunaikan tugasnya mengantarkan jiwa-jiwa yang telah meninggal ke alam baka. Di tempat lain, Jack Sparrow tampak membawa 2 wanita dan berniat kembali menaiki kapal Black Pearl. Namun ia ini terkejut mendapati kapal kesayangannya telah dicuri lagi oleh si Barbossa cuy. Ya emang bangsat si Barbossa ini ya. Di atas kapal Black Pearl, Barbossa itu marah besar karena peta miliknya ternyata telah dilubangi oleh si Jack, alias inti petanya sudah dicuri anjing. Jadi ini saling curi-curi gini cow. Sementara itu Jack yang kini hanya memiliki kapal kecil dan peta yang tersisa itu tetap melanjutkan petualangannya. Kali ini menuju ke Fountain of Youth, sumber keabadian yang legendaris. 10 tahun kemudian saat senja tiba, Elizabeth dan putranya yang kini telah berusia 10 tahun berdiri di tepi pantai menanti kedatangan seseorang. Ketika matahari mulai tenggelam di Cakrawala, dari kejauhan terlihat sebuah kapal mendekat. Di atasnya berdiri William Turner yang akhirnya kembali untuk menepati janjinya, datang di hari yang dijanjikan untuk bertemu keluarganya. Ya ini mah definisi abang Toyib anjing. 10 tahun sekali bangsat. Dan cerita pun selesai. Oke, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Bersama gua pengacara pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.